Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MZF Official ya. Oke, jadi di video kali ini aku ada segmen baru di channel ini, yaitu menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber. Ya, jadi di sini pertanyaan yang aku jawab itu adalah berdasarkan pertanyaan mengenai dunia fotografi ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mungkin dari segmen ini mungkin kalian kedepannya bisa nanya-nanya seputar fotografi atau mungkin apapun aja yang ada di channel aku, terserah sih. Cuman di segmen ini aku lebih berfokus kepada fotografi aja gitu. Oke, kita mulai deh. Pertanyaan pertama ini dari Ilham HNF ya. Bang, lensa nggak perlu ganti-ganti kah? Misalnya buat ambil detail close up pakai fix, yang repot kalau ambil foto keluarga di panggung gimana bang? Makasih. Oke. Jadi kita akan jawab pertanyaan dari Ilham ini ya. Jadi intinya sih pertanyaan itu gini. Kalau kita pakai lensa fix sebetulnya bisa apa aja sebenarnya, tergantung kondisi gimana. Misalnya kita buat foto close up, foto keluarga, sebenarnya lensa fix itu cukup enak banget sih. Tergantung situasi di lapangan seperti apa waktu kita lagi motret. Misalnya memang ruang kita tuh buat moto tuh luasa banget, itu nggak masalah, dan itu cukup enak sih sebenarnya. Dan menurut aku sendiri itu memang hal yang sering aku lakuin di saat situasi memang mendukung buat pakai lensa fix aja gitu. Jadi momen apapun aku gas terus pakai lensa fix, entah itu foto keluarga, foto berdua, foto close up, aku lebih sering pakai lensa fix tergantung situasi ya misalnya. Tapi kalau misalnya untuk foto-foto lamaran itu kan biasanya dalam ruangan nih, kadang kan nggak semua orang rumahnya itu besar gitu, jadi kita nggak bisa pakai lensa fix yang 50 mm itu ya, mau nggak mau kita nekatkan pakai lensa kita aja. Karena lensa itu kan kita bisa pilih banyak focal length-nya, entah di 16 mm atau 30 mm itu bisa. Nanti kita sesuaikan aja ISO sama shutter speed-nya. Nanti untuk prosesnya lebih bagus lagi kita ambil di proses editing. Kerongnya gimana, kita ketika poles-poles aja lagi. Dan menurut aku jawabannya kira-kira seperti itu buat Ilham ya. Jadi aku lebih sering kalau misal job di pelaminan, job wedding ya, khusus wedding. Kalau lamaran kayaknya nggak pernah kayak gitu, juga susah karena tadi seperti yang aku bilang tadi, kalau rumah orang nggak semuanya besar, dan lamaran itu biasanya memang dalam rumah. Ya aku memang sering pakai lensa fix dan itu memang cukup praktis lah gitu. Oke, yang kedua pertanyaan dari Mark Production ya. Oke, di sini dia komentar mengenai memahami fitur HES pada kamera dan juga lampu flash ya. Jadi di video itu aku sempat bahas mengenai HES ya. Jadi HES itu sangat penting banget dan sangat berguna banget di mana situasi kalau memang cahaya itu begitu terang gitu. Terus di mana kita tuh perlu shutter speed yang tinggi untuk mendapatkan f yang besar, f1.8 misalnya seperti itu. Jadi di sini dia pakai Godok TT600 dan dia mentok shutter speednya di 300 gitu. Jadi sebenarnya untuk itu bisa disetting aja sebenarnya. Yang pertama itu kalau kita pakai trigger ya kita setting di triggernya dulu. Kita buat HSS-nya tuh aktif. Dan yang kedua kita cek dulu apakah TT600 support HSS gitu ya. Kalau support ya kita tinggal cari settingannya aja. Agak susah sih jelasannya karena yang barangnya nggak ada. Intinya sama aja sama kayak yang aku pakai V860 Mark II itu, sama aja settingannya, nggak akan beda jauh gitu. Kira-kira seperti itu ya, dipahami aja lah, kita tinggal tanpa browsing aja. Pokoknya nggak ribet lah pokoknya. Dan pastikan kalau di lensa itu kita buat mode flash itu WF ya, jadi wireless gitu. Jadi untuk HSS insya Allah bisa berfungsi dengan bagus di situ. Oke, yang pertanyaan ketiga dari ini mengenai apa ya, mengenai konten YouTube. Tapi kita skip aja lah dulu. Oke, selanjutnya dari Create Visual ya. Jadi pertanyaan ketiga dari Create Visual, ini dia komentari video yang tentang alasan beli Godok V860 Mark II daripada Flash Studio ya. Jadi dia komen kayak gini, model TTL-nya stabil nggak bang gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau untuk model TTL itu ya, kalau di V860 itu memang kadang ya kita nggak bisa apa juga ya, pasti namanya otomatis pasti ada kekurangan dimana kita nggak bisa dapetin komposisi yang kita mau, misalnya kayak gitu. Kadang terang, kadang gelap, kadang bagus, kadang-kadang kayak gitu. Jadi tetap aja aku saranin buat kalian yang mengharapkan TTL itu gimana ya lebih baik sih kita manual. Cuman kalau memang kira-kira manual itu memakan waktu yang cukup panjang gitu, jadi aku saranin TTL aja. TTL nggak buruk-buruk banget kok. Nanti kalau misalnya kurang gimana tinggal dipoles di proses editing gitu.
Oke, dari Create Visual udah terjawab ya. Oke, selanjutnya dari Ari Subidio ya. Jadi dia nanya mengenai video aku yang review Takara Spirit 3. Oke, rekomendasi untuk holder flash gun atau akan pakai yang gimana gitu. Jadi gini, untuk Takara Spirit 3 itu tuh aku nggak pakai holder ya, nggak pakai holder flash gitu, karena aku pakai softbox. Jadi holder flashnya nggak pakai gimana sih, cuman aku punya itu dia kayak mounting, aduh mana ya? Dia seperti mounting mana ya? Pokoknya dia seperti mounting, jadi dia mountingnya tuh bisa disetel, nanti aku tunjukin fotonya di sini lah kira-kira. Jadi bisa disetel kemiringan dan bentuknya gimana, mau kita miring gini atau gimana tuh bisa gitu. Jadi aku biasa pakai itu kalau misalnya aku nggak pakai softbox dan langsung taruh flashnya di atas tripod itu tadi. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut dari Angren ya. Jadi dia nanya mengenai video aku yang settingan video dan foto kamera Sony Alpha 6000. Oke, di sini nanya, "Bang, settingan pixel foto gimana sih? Saya pakai 23 pixel kok jadinya 1000 kali 1000 pixel ya?" gitu ya. Maksudnya gimana sih pertanyaannya ini? Oke, mungkin maksud dia itu kenapa pixelnya jadi 1000 kali 1000, kenapa nggak lebih dari itu gitu. Itu mungkin karena karena kualitas ya, mungkin dia buatnya kualitasnya standar atau mungkin fine atau mungkin JPEG atau mungkin RAW. Jadi di situ ya. Kalau untuk kualitas foto sendiri sebenarnya sama aja gitu. Itu tergantung kita ngambilnya di fine atau di JPEG atau mungkin di RAW gitu. Jadi kamu setting aja itu di mana, misalnya kamu buat di JPEG atau di RAW atau mungkin di fine. Jadi kalau untuk jadi 1000 kali 1000 pixel itu tergantung setelan di situ sih. Coba aja di setting di situ. Oke, selanjutnya dari Hari Nur ya. Ini 3 hari yang lalu. Jadi dia bahas mengenai review fungsi semua tombol Sony Alpha 6000. "Bang, kalau Hotsu mirrorless contohnya Sony 6000 buat masang flash extender apa nggak kekecilan? Tadi masang kayak nggak masuk semua atau aku belum bisa masang," katanya gitu. Oke, jadi sebenarnya Hotsu di kamera Sony Alpha 6000 itu memang diperuntukkan untuk diletak sebuah flash gitu, untuk sebuah flash atau mungkin aksesoris yang lainnya. Jadi kalau memang pada akhirnya memang kelihatan kameranya lebih kecil daripada flashnya, ya memang kameranya itu memang kecil gitu. Jadi kita nggak perlu berekspektasi begitu besar. Jadi kok lucu ya, memang seperti itu. Karena memang keunggulan dari kamera Sony Alpha 6000 itu memang dia kecil dan ringkas gitu. Jadi kalau seandainya aksesorisnya kelihatan besar, ya wajar aja gitu. Ya itu udah konsekuensinya seperti itu. Dan kalau kata dia kelihatannya kecil, aku rasa nggak mungkin, karena belum terbiasa aja gitu. Oke, itu pertanyaan dari Hari Nur yang sudah terjawab. Selanjutnya ini ada dari Masak Purba gitu, 3 hari yang lalu ya. Ngejek foto lamaran pakai lensa Meike 30 mm f1.7. Jadi dia bertanya di video itu ya. Kalau mau masang lensa mirrorless ke kamera DSLR pakai adapter apa Kak? Kalau mau masang lensa mirrorless ke kamera DSLR pakai adapter Kak? Jadi sebenarnya gini sih. Mungkin di Canon ya, kalau di Sony aku kurang begitu karena nggak menjajahi DSLR di kamera Sony. Mungkin kalau di Canon itu ada, anggaplah seperti 60D, terus kita pakai mau pakai mirrorless M100 nih, pakai lensa kitnya, terus mau dipasang ke kamera DSLR, tentu kita pakai adaptor ya. Sedangkan yang di DSLR aja ke mirrorless itu kita pakai adaptor. Begitupun sebaliknya, karena memang itu udah beda mountingnya walaupun sama mereknya gitu ya. Ya kira-kira seperti itu buat Masyak Purba ya. Mungkin sudah terjawab. Terus pertanyaan dari pertanyaan dari M. Febrianshin ya, 5 hari yang lalu nih. Jadi dia nanya ke aku gini, di video yang ngejek wedding cuman pakai 1 flash. Nanti kalian bisa cari aja video kayak gitu. Kira-kira ada pertanyaan kalian bisa tanyakan aja. Oke, dia jadi nanya, itu flashnya dihadapkan lurus ke atas Bang atau gimana? Kok pencahayanya bagus ke isi semua? Oke, jadi kalau untuk pertanyaan dari M. Febrianshin ini, arah dari flash itu aku terletakkan di, misal aku di sini nih. Jadi flash itu letaknya di sini. Oke. Jadi dia agak serong ke pinggir, cuman posisinya tuh hadap pas ke muka. Karena dia kalau di softbox trio 65 cm itu penyebarannya cukup merata kalau kita
letakkan di area wajah, karena dibantu juga dengan atap dari pelaminan itu warnanya putih. Jadi secara otomatis penyebarannya cukup bagus di situ. Dan kalau seandainya memang kurang bagus, nanti bisa dibantu di proses editing. Karena foto yang aku tampilin di video ini itu udah foto yang sudah diedit gitu. Jadi misalnya agak shadow atau mungkin agak ada bagian yang gelap, itu udah aku terangin kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk satu blush tadi, aku pakai softbox itu di sudut sebelah kiri ya, di sudut sebelah kanan si pengantin. Jadi posisinya selalu seperti itu dan nggak pernah aku pindah sebelah kiri sebelah kanan. Karena emang itu posisi yang lebih bagus menurut aku ya. Karena kalau posisi di tengah itu cukup ganggu pas kita ngambil foto, dan kalau di sudut kanan sebelah kanan bagian depan waras itu udah posisi yang paling bagus. Oke, itu pertanyaan dari M Ferbiansa, mudah-mudahan bisa membantu ya untuk pertanyaan dia. Oke, selanjutnya dari Hari Nur ya. Ini pertanyaan 5 hari yang lalu. Oke, kalau mindah video pakai kabel USB diupload di WA IG masih sama nggak bang problemnya? Oke, jadi dia bertanya di videoku yang kekurangan kamera Sony A8000 nggak terlalu penting. Itu ya video sebelumnya. Jadi dia nanya di video itu, jadi nanya, kan aku pernah bilang di kekurangan kamera Sony A8000 itu begitu kita pindahkan video dari kamera ke HP, itu kita buat story di Instagram atau mungkin di Facebook atau mungkin di WA gitu tuh posisinya jadi gepeng. Jadi 16:9 tuh berubah jadi gepeng gitu. Aku nggak tahu tuh, memang belum ketemu masalahnya di mana. Terus dia nanya kalau seandainya diupload kita pindahkannya pakai laptop gitu ya, pakai USB itu kira-kira itu sama nggak hasilnya gitu. Selama aku nyoba pakai format yang aku kan biasa pindah pakai WiFi nih dari kamera ke HP langsung, itu hasilnya tetap gepeng. Dan pas aku coba pakai USB juga sama aja, hasilnya gepeng. Dan aku gak tahu problemnya apa, pokoknya intinya sama seperti itu dan nggak berubah kecuali kita edit dulu. Jadi begitu kita selesai edit, kita upload, itu nggak akan gepeng videonya gitu. Kecuali di YouTube ya. Kalau di YouTube tuh begitu aku buat konten langsung aku upload, itu memang langsung bagus gitu. Dan maksudnya nggak langsung bagus, jadi nggak gepeng gitu ya. Oke. Jadi itu adalah beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber yang menanyakan seputar kamera dan juga video-video aku sebelumnya. Pokoknya dia intinya tentang kamera dan pemotretan. Dan mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini atau jawaban dari aku ini bisa memuaskan rasa penasaran kalian dan rasa ingin tahu kalian. Oke, mungkin gitu aja, dan next video jika kalian mau menanyakan sesuatu tentang apapun itu yang berkaitan dengan kamera dan teknologi, kalian bisa komentar aja di kolom komentar lah. Nanti ada sesi kedua akan aku jawab pertanyaan kalian, dan mudah-mudahan pertanyaan aku tadi itu dapat memuaskan dan membuat kalian puas dengan jawabannya gitu. Dan mudah-mudahan jawaban aku ini udah cukup membantu lah dan menjawab rasa penasaran kalian, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini, dan bersama Sejinal dan salam MJTF Official.